Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sofyan Jangbong. Kali ini saya akan meliput peringatan hari ulang tahun Ibu Negara kita, Ibu Fatmawati Bung Karno yang ke-99. Acara ini diadakan di Gedung Balai Samudra di Kelapa Gading, Jakarta. Video ini akan menayangkan salah satu bagian dari acara, yaitu sambutan dari Putih Guntur yang menceritakan sosok ibu negara kita, Ibu Fatmawati, dilihat dari pandangan sisi keluarga. Mari kita saksikan videonya sampai selesai, guys. Nah, inilah pintu masuk ke Gedung Balai Samudra. Di depan gedung ini ketemu kawan-kawan yang bertugas sebagai panitia. Kita masih kah? Terus voting dulu lah. Ayo. Jurup aman dan kendali ini. Cawang merapat terus. Ini Pak Cecep. Cecep. Pak Joni. Udah lama Pak Cecep? Baru nyampe ya kan? Baru nyampe. Ya. Sama sama Joni. Pak Joni. Aman. Jadi balik Curug kemarin. Kemarin jadi. Hah? Ya, makan kabau banyak nih ini. Wah. Sampai Gimana? duren. Rame ya? Nah, rame lah. Pentingnya acaranya sukses terus. Iya, sukses. Kemana aja di Curug? Ke Bengkulu. Pak Cecep pulang Curug? Belum. Ah, belum. Pulang. Nanti nyusul ya kan ya? Oh ya. Sebelum masuk ke gedung, kita harus registrasi dulu di depan, guys. Sudah banyak tamu yang berdatangan ini. Mari kita simak sambutan dari Putih Guntur Soekarno, guys. Putih ini adalah putri tertua dari Guntur Soekarno dan cucu tertua dari Ibu Fatmawati Soekarno. Beliau saat ini adalah salah satu anggota DPR yang membidangi bidang pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden ke-6 Bapak Tri Sutrisno. Yang terhormat Wakil MPR RI Dr. Ahmad Basarah. Yang terhormat Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi. Yang saya hormati Gubernur Bengkulu Bapak Dr. Rohidin Mersyad. Yang saya hormati para Bupati dan Wali Kota Bengkulu,
Yang saya hormati, saya cintai, dari atas panggung ini saya melihat sudah ada kehadiran dari perwakilan keluarga besar Bung Karno. Ada tante saya, Mimi Sukma, apa kabar? Yang saya hormati, saya cintai, pembina Yayasan Fatmawati Soekarno. Saya biasa memanggil Datuk Maulana Singadekane, dan pimpinan Yayasan Fatmawati Soekarno, saya biasa memanggil Mbu Hilda Singadekane. Para pejabat yang satu persatu saya tidak bisa sebut namanya, dan juga tentunya yang saya hormati dan saya cintai seluruh hadirin yang dapat berkumpul pada hari ini dalam rangka mengenang hari kelahiran Ibu Agung Fatmawati Soekarno yang ke-99 tahun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara ini bisa terlaksana karena tentu yaitu pandemi COVID-19 yang melanda tidak saja di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Mohon maaf, di sini saya juga melihat ada sahabat keluarga Bung Karno, ada dan tante. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu sekalian, saya diminta untuk memberikan sedikit cerita dari kacamata keluarga, mungkin khususnya dari kacamata seorang cucu atau para cucu generasi ketiga dari Ibu Fatmawati, generasi ketiga dari Bung Karno. Kalau kita lihat di foto-foto atau dari video yang tadi disampaikan, kita tahu bahwa Ibu Fatmawati adalah seorang yang anggun, cantik, bahkan di dalam bukunya, di dalam tulisan Bung Karno. Selamat datang Bapak Hendro Priyono dan Ibu. Bahkan di dalam bukunya Bung Karno mengatakan bahwa Fatmawati yang kulihat dengan rambutnya bak selendang mayang yang terbelah, perempuan yang lugu, yang cantik, yang ditemui Bung Karno di Bengkulu. Pada saat itu, saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, dalam situasi sebelum Indonesia merdeka, tidak ada medsos, tidak ada HP, tidak ada internet, tidak ada Facebook. Seorang Soekarno terpana melihat Ibu Fatmawati. Jika kita mempelajari sejarah beliau, Pak Gubernur, mohon maaf, saya di DPR RI di Komisi 10, Komisi Pendidikan. Kalau kita bicara sejarah, ternyata banyak putra-putri kita, mungkin yang di luar Bengkulu, sudah lupa siapa penjahit bendera pusaka. Ketika ditanyakan, pasti mereka akan berpikir sekian detik, siapa ya? Siapa ya? Dalam kacamata saya, Ibu Fatmawati Soekarno ada 3 hal yang tidak berubah sampai akhir hayatnya. Yang pertama, beliau sangat istiqomah di dalam keimanannya. Sebagai putri tokoh Muhammadiyah di Bengkulu, beliau sangat meyakini keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai keislamannya. Ketika pertama kali diminta oleh rakyat Indonesia untuk menyampaikan sambutan sebelum Bung Karno berpidato
di Cirebon, apa yang dilakukan oleh Ibu Fatmawati? Ibu Fatmawati di depan podium mengawali pidatonya dengan melafazkan surat Al-Fatihah, mendoakan seluruh bangsa Indonesia agar kemerdekaan itu tetap pada kita. Seorang cucu saya lama tinggal bersama Ibu Fatmawati karena beliau sering berkunjung ke rumah saya. Mengapa saya katakan beliau sangat istiqomah dengan keimanannya? Tidak pernah Ibu Fatmawati melupakan untuk membaca surat atau membaca Al-Quran setelah maghrib menjelang isya atau setelah asar menuju maghrib. Seorang putri kecil mendengar sendiri lantunan merdu suara Ibu Fatmawati atau suara embuk dalam melantunkan surat-surat di dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, Fatmawati adalah perempuan Indonesia yang menurut saya dan di dalam kacamata saya sangat progresif dan percaya diri. Mengapa progresif? Mengapa visioner? Salah satu contoh, ketika bendera merah putih dijahit oleh beliau, suasana kebatinan pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, rakyat Indonesia tidak boleh mengibarkan bendera merah putih. Siapa yang mengibarkan, ia akan ditangkap, bahkan bisa dibunuh oleh para penjajah ketika itu Jepang. Bendera merah putih ini tidak serta-merta dijahit begitu saja. Kita berhenti sebentar ya, ada azan sepertinya. Kain merah dan putih itu adalah merupakan hadiah dari seorang pembesar Jepang yang sebenarnya ditujukan untuk dibuat baju, dijahitkan baju untuk bayi yang dikandung oleh Ibu Fatmawati, yaitu ayah saya Guntur. Tetapi karena Ibu Fatmawati berpikir, mempunyai visi, mempunyai jiwa yang progresif, yakin bahwa Indonesia akan merdeka suatu saat kelak, maka akan diperlukan bendera merah putih yang akan dikibarkan menjadi kebanggaan kita sebagai suatu bangsa. Maka kain atau pada saat itu kalau orang Jawa bilang angkin yang harusnya dibuat untuk baju dari ayah saya Guntur, maka kemudian Ibu Fatmawati menyatukan dua warna merah dan putih itu menjadi sebuah bendera yang akan dikibarkan untuk Indonesia merdeka. Jika beliau tidak yakin bahwa suatu saat Indonesia akan merdeka, maka tidak mungkin beliau kemudian menjahitkan bendera pusaka. Lalu yang ketiga, sifat Ibu Fatmawati yang sampai sekarang saya selalu renungi, yaitu ikhlas dan bersyukur. Dalam setiap era, dalam setiap kejadian, ketika kondisi politik tidak berada di atas, ketika kondisi politik berada di bawah, ketika keluarga besar Bung Karno tidak berada di dalam posisi di atas, semua dijalani oleh ibu negara kita, Ibu Fatmawati Soekarno, dengan penuh rasa ikhlas dan bersyukur. Tidak pernah ada di dalam tatapan matanya satu keraguan, satu kesedihan. Bahkan saya percaya Bapak Ibu sekalian yang pernah mengenal, bertemu dengan Ibu Fatmawati, selalu merasakan ketika beliau memasuki ruangan, memasuki suatu acara, pasti akan merasakan satu kegembiraan, satu semangat yang diberikan
dari energi seorang Ibu Fatmawati. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, rasanya saya jika diizinkan ingin juga menyampaikan bahwa mewakili keluarga Bung Karno, saya ingin memanggil saudara-saudara saya terutama generasi ketiga yang pada siang hari ini berkesempatan untuk hadir, karena tentunya kita yang berada di ruangan ini adalah sanak saudara. Begitu katanya kalau saudara-saudara kita di Bengkulu mengatakan. Di sini hadir anak mantu, cucu mantu, dan cicit jadinya ya, Bapak Marhendra Putra dan Ibu Michelle. Silakan berdiri. Atau kalau boleh naik ke atas panggung deh, kita sama-sama di sini supaya bisa saling mengenal ya Bapak Ibu. Iya, bagus. Sagara sama siapa? Ben juga naik, ayo. Karena kalau dari keturunan kita ini kita sudah sampai cicit ini. Yang lain masih banyak tapi berhalangan hadir karena memang ada kesibukan lain. Yuk naik yuk sebentar biar bisa diperkenalkan. Mewakili keluarga. Selain itu saya juga ingin memanggil, kalau ini langsung cucu, mantu, dan cicit. Ini suami saya juga, silahkan naik. Anak saya juga, Chandria, silahkan naik. Ini kakinya masih sakit, didorong sampai sini. Saya juga ingin memanggil saudara keluarga besar kami dari Ibu Gildawati, ada Dana Maulana, ada Dona Maulana. Mari kita naik ke atas panggung. Selamat datang Papa, Mama, Bapak Guntur Soekarno dan Ibu. Dona dan Dana, mari silakan naik ke atas panggung. Mohon waktu sebentar. Chandria sini. Bin liput kumotit Sudayanti lah. Liput ni kuat. Ada nah di tegak baju muda yo. Nah, Sebelah sini Mas Dikosong. itu baju muda yo. Oh, Nah, terus Sudayanti itu kayak nyanyi. ada ya. Itu kayak nyanyi. Orang barusan Guntur. Oh. Liput gila. Nah ini sahabat ini. Hati. Saya lanjutkan Ibu Fatmawati Soekarno. Kita masing-masing seperti di dalam satu rangkaian
tulisan di dalam lagu Ibu Fatmawati, karena Ibu Fatmawati Soekarno itu ternyata juga seorang seniman, menurun kepada tante saya, kepada om saya, kepada Om Guru dan juga Tante Sukma. Ibu Fatmawati, Bapak Ibu sekalian, pernah menciptakan 2 buah lagu, yaitu Alam Desa dan Buah Hati Pengarang Jantung. Setelah ini, lagu itu akan ditampilkan melalui gerak dan lagu, gerak dan tari yang akan ditampilkan oleh Sanggar Seni yang pendirinya diprakarsai oleh cicit Ibu Fatmawati, yaitu putri saya, Chandria. Nanti akan dinyanyikan oleh Louis Sitanggang dengan Sanggar Seni Kembalikan Baliku. Lalu kemudian di sini juga hadir sahabat-sahabat saya dari DPR RI, Mbak Sada Restu, Mbak Krisdayanti Mbak Krisdayanti akan menyanyikan lagu yang dipersembahkan sebagai buah cinta kasih dari seorang guru Soekarno kepada Fatmawati Soekarno. Bapak Gubernur, kami adalah keluarga besar dari warga Bengkulu. Memang di dalam darah kami ada darah Bali, ada darah Jawa Timur, tetapi jangan lupa akar kami pun berasal dari Bengkulu. Kami dari mulai anak-anak yang kecil, cicit-cicit, cucu, ini nenenda, selalu ingin membaktikan diri kita untuk bangsa dan negara. Terbukti dari rahim Ibu Fatmawati Soekarno, lahir perempuan-perempuan tangguh. Kita punya Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima Republik Indonesia. Putra-putri atau putri-putri Ibu Fatmawati adalah pemimpin dari 3 partai yang ada di Indonesia. Cucu dari Ibu Fatmawati, Mbak Puan Maharani, adalah Ketua DPR RI perempuan pertama dan termuda. Kita semua mengabdi untuk bangsa dan negara ini. Seperti yang ditulis dalam lirik lagu Buah Hati Pengarang Jantung. Kelak engkau dewasa nanti anakku, berbaktilah untuk bangsa dan negaramu. Itu yang ditulis, itu adalah doa dari nenek kami, Fatmawati. Pak Gubernur, Bengkulu punya segalanya. Ada pantai panjang, ada kain besurek, ada dol, bahkan 4 kesenian Bengkulu sudah ditetapkan sebagai warisan tak benda. Bengkulu punya daya tarik yang luar biasa. Maka saya katakan di sini, jangan tanyakan kepada Bengkulu apa yang bisa Bengkulu berikan kepada kami. Tapi tanyakan kepada kami semua yang hadir di sini, keluarga besar Fatmawati, apa yang kami bisa persembahkan untuk bersama-sama membangun Bengkulu. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut, tidak di Jakarta. Ini harapan saya, harapan keluarga besar dan Yayasan Fatmawati. Di dalam memperingati hari kelahiran Ibu Fatmawati, bawalah kami ke Bengkulu. Temukan kami dengan rakyat Bengkulu. Biarkan kami berbahu-membahu, bergotong royong membangun Bengkulu lewat apa yang kami bisa lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.